semuanya. Halo. Yeay. Halo semua. Shalom semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Yeay, Davin udah bergabung juga nih. Halo semuanya, selamat siang. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum mulai, biasanya kita ngapain, Felis? Harus berdoa dulu ya. Betul, Abel pintar. Harus berdoa dulu. Nah, berdoanya akan dipimpin oleh Kakak Nesar. Silakan Kakak Nesar untuk pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji muliakan nama-Mu dan meninggikan nama Engkau, Tuhan. Berikan kami hati yang mau mendengar firman Tuhan dan semangat untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yes, mantap semuanya. Yuk, sekarang semuanya mau memuji Tuhan. Ayo semuanya semua berdiri. Kak, Kita mau kenapa gambar aku gak bisa dibuka, Kak? Coba nanti diatur lagi sama Kakak Lilis ya, buat yang nggak bisa dibuka gambarnya. Oh, udah bisa tuh Abel ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Bisa ya teman-teman ya? Lagu ini suka dinyanyiin buat teman-teman yang sering nyanyi lagu Superbook ya. Kita sama-sama nyanyi lagi lagu ini dari awal ya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubah aku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Nah, sekarang adik-adik, aku mengajak adik-adik buat main games ya, sebelum lagu berikutnya. Coba tolong dilihat layarnya. Coba tolong dilihat layarnya baik-baik. Sekarang saatnya kita akan bermain. Kenapa? Udah muncul. Iya, bentar belum. Sekarang tolong dilihat layarnya baik-baik. Kita akan namanya hunting games, ya. Tolong siapkan, dilihat baik-baik ya. Barang apa yang harus dicari sekarang? Yang pertama adalah mencari. Nah, ini gambarnya. Coba sekarang cari semuanya. Ayo, coba dicari. Cari apa nih? Aku kasih waktu sampai 20 detik ya. Coba. Udah ada belum? Ayo cari. Sampai dapet ya. Iya, Kakak Timi udah dapet nih. Siapa lagi yang belum? Ayo, yang pertama suruh nyari apa coba tadi? 2 pasang. Sendok dan garpu. Coba cari sendok dan garpu. Ayo cepetan ke dapur sekarang. Ayo ambil sendok dan garpu. Ayo. Ayo cari sendok dan garpunya. Ayo. Abe
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sip. Sekarang Kakak Lilis, hunting yang kedua Kakak. Coba Kakak Lilis, hunting yang kedua kita cari apa nih Kakak? Tadi betul ya mencari sendok dan garpu. Yang kedua adalah warnanya putih-putih tuh. Adik-adik coba cari warnanya putih-putih. Iya betul. Cari kertas ya. Cari kertas. Ayo cari kertas semuanya. Siap ya. Dikasih 20 detik ya adik-adik ya. Cari kertas yang boleh siapin dulu kertasnya yang bentuknya apapun boleh. Cari kertas, cari kertas. Ayo cari kertas. Cari kertas, cari kertas, cari kertas. Ayo adik-adik siapkan. Cari kertas. Oke, udah dapat kertasnya. Oke, mantap. Oke. Dihitung ya sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang hunting yang ketiga adik-adik. Siap-siap. Yang ketiga kita akan mencari tuh gambarnya itu tuh. Apa coba itu? Iya, itu adalah pulpen atau pensil. Ayo cari. Siap ya? Cari, cari, cari. Ayo semangat mencari. Cari pulpen atau pensil boleh, spidol juga boleh. Silahkan mencari. Ayo cari-cari. Pulpen boleh, spidol boleh, pensil juga boleh. Ayo siapkan. Dapat ya? Oke ya, semua udah ya. Kita hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay. Nah, tadi yang udah ngambil sendok sama garpu, coba siapa aja yang udah ngambil sendok sama garpu? Jangan lupa kertas. Sendok garpu dulu, siap ya? Nah, kenapa aku minta tolong kalian ngambil sendok sama garpu? Karena mau ngajarin kita main beat namanya. Jadi beat. Beat itu ketukan teman-teman. Jadi ada ketukan itu ada 2/4, 3/4, 4/4, 1/4. Oh banyak banget. Ada 2/2. Pokoknya banyak deh. Nah sekarang kita mau belajar ketukan 4/4. Jadi kalau 4/4 tangannya ditaruh di dalam sendok garpunya ya. Dihitungnya tuh 1, 2, 3, 4. Nah itu 4/4. Bisa ya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pintar. 1, 2, 3, 4. Ikutin ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pintar. 1, 2, 3, 4. Oke, 4/4 berarti bisa. Pintar nih. Nah, sekarang 2/4 bisa ya? 3/4. 3/4 ya. Kalau 3/4 berarti, ini kalau dari suara drumnya nih lihat. Duk, tak, tak, duk, tak, tak, duk. Berarti tu, wa, ga, 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 tu. Nih ada ikutan drumnya ya. Wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu, wa, ga, tu. Oke. Nah, sekarang sedikit variasi. Jadi nanti kita mau main lagu nih. Lagu Bapak Abraham, teman-teman ya. Kita mau nyanyi lagu Bapak Abraham. Yang boy, yang cowok nanti mainnya 4/4 bisa ya. Jadi Bapak Abraham mempunyai wagapat, wagapat, wagapat. Nah, nanti kalau yang girl agak sedikit berbeda kalau yang perempuan.
Kalau yang perempuan nanti ketukannya cuma 2 aja. Jadi gini nih, Bapak tuh 2, tuh 2, tuh 2, tuh 2, bisa ya tuh 2, tuh 2, tuh 2, oke? Bisa ya. Kalau yang boy tadi berapa? 4/4, tuh wagapan. Kalau yang girl 2 ya, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oke? Bisa ya, kita coba sama-sama ya. Aku iringin lagu dengan Bapak Abraham ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga tuh wagapan. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Diganti sekarang. Nah, siap-siap. Yang girl sekarang 4/4. Tuh wagapan, tuh wagapan. Yang boy 2/4. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bisa ya? Siap ya? Bapak Abraham mempunyai tuaga banyak sekali anak-anak pintar. Aku anaknya dan kau juga. Ayo main drum semuanya. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bentar. Oke, sekarang balik lagi. Yang girlnya tadi 4/4, yang kebalik. Yang boynya 4/4, yang girlnya 2/4. Siap ya? Bapak Abraham mempunyai, hati-hati ya, banyak sekali anak-anak. Anaknya dan kau juga. Ayo ketemu. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, pala atas, pala bawah, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak pintar. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, pala atas, pala bawah, putar-putar, duduk. Sekarang dibalik lagi teman-teman. 4/4 bisa ya? Yang boy, yang girl 4/4, yang boynya 2/4. Oke. Siap ya? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, pala atas, pala bawah. Sekarang temponya dicepetin ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Ayo coba, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, pala atas, pala bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Ayo ketemu. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, pala atas, pala bawah, putar-putar, duduk. Wow, hebat nih. Udah pada bisa main instrumennya, luar biasa, hebat semua nih. Nah, sekarang mau nyanyi dulu satu lagu ya teman-teman. Boleh pakai sendok yang lagi yang tadi ya. Boleh pakai sendok sama garpunya lagi yang tadi ya. Kita mau nyanyi sama-sama. Ini mataku yang itu ya. Bisa ya teman-teman ya. Nah, boleh ketukannya 3/4 boleh. Tuh, waga. Tuh, waga. Nah gitu, jadi just tak tak dek tak tak. Nah ini ketukannya 3/4 ya. Duk tak tak, duk tak tak, duk tak tak. Bisa ya? Nah ini ketukan 3/4. Susah lagunya dibikin 3/4. Jadi 4/4 aja ya. Siap ya? Ini mataku. Mataku klik-klik, ini hidungku haji, ini telinga, ini mulutku, amin. Ini tanganku, ini
semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Ini mataku, klik-klik. Ini hidungku, hati. Ini telinga, ini mulutku. Amin. Ini tanganku, ini mulutku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Dengan mataku memandang padanya, telingaku mendengar suaranya. Dengan mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kakiku, semua yang ada padaku memuji Tuhan. Wow, hebat semuanya, bisa main musiknya luar biasa. Nah, sekarang tolong adik-adik siapkan kertas yang tadi sama pulpen yang tadi. Kita mau main game sama-sama ya. Nah, sekarang coba diperhatikan instruksinya baik-baik ya. Kita mau gambar sama-sama nih teman-teman semua. Nah, teman-teman. Nah, yang pertama sambil belajar pakai bahasa Inggris ya. Kita mau let's draw. Draw itu menggambar. Let's draw. Yang pertama, first we wanna draw circle. Ada yang tahu circle itu apa? Aku mau tanya sama kakak Timi. Timi, boleh kasih tahu adik-adik yang lain, circle itu apa, Timi? Coba kakak Timi bisa nyalain suaranya. Circle itu apa, kakak Timi? Lingkaran. Lingkaran. Tuh, bahasa Indonesianya circle adalah lingkaran. Adik-adik boleh gambar circle-nya banyak banget. Boleh 1, boleh 2, boleh. Pokoknya bikin circle, oke? Bikin circle ya. Silakan bikin circle. Ayo digambar. Ayo digambar bikin circle. Saya kasih waktu. Saya kasih waktu 10 detik ya. Siap ya? Ayo sambil ada suaranya. Siap ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay! Coba dikasih lihat ke layarnya. Gambar circle-nya seperti apa. Oke. Sip. Wah, bagus. Ada yang bikin 5, ada yang bikin 1, ada yang bikin 2, ada yang bikin berapa biji. Oke. Bagus. Nah, adik-adik, sekarang kita mulai lagi. Yang kedua, Kakak Lilis, kita mau gambar apa ya? Fase 2, we wanna draw rectangle. Aku mau tanya sama Eugene. Eugene, rectangle itu apa ya, Eugene? Bahasa Indonesianya rectangle. Di-unmute dulu, Eugene. Rectangle. Apa bahasa Indonesianya rectangle? Persegi panjang. Betul, persegi panjang. Rectangle, kita gambar persegi panjang. Boleh di mana aja diletakkan di gambar yang sama. Boleh bikin persegi panjang di mana aja. Ayo, boleh berapa biji? Silahkan. Ayo digambar. Boleh 2 biji, boleh 3 biji, boleh 4 biji, boleh. Ya, boleh digambar ya. Dihitung sampai 10 lagi ya. Siap ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Time's up. Oke, sekarang kita belajar lagi untuk fase yang ketiga. Kakak Lilis, fase yang ketiga kita mau gambar apa? Kita lihat dulu di layar ya, adik-adik ya. Fase 3. Oke, fase 3 adalah triangle. Coba aku mau tanya sama Claren. Claren, kalau triangle
Bahasa Indonesianya apa, Clarence, triangle? Unmute dulu, Clarence. Segitiga. Ya, segitiga, pintar. Yuk, digambar ya segitiganya ya. Digambar ya segitiganya, siap ya. Dihitung ya. Sekarang boleh gambar segitiga. Boleh digambar segitiganya. Segitiga ya, triangle. Weh, hebat, ada udah selesai bikin triangle, hebat. Triangle tuh segitiga. Yeah, ayo pintar semuanya gambar segitiga, triangle. Tahu ya triangle ya, segitiga, pintar. Hebat, udah pada bisa. Gambarnya bagus semua. Oke. Lalu yang terakhir, dihitung dulu sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, time's up, habis. Sekarang kita akan gambar yang terakhir, teman-teman. We wanna draw square. Ayo, square, ada yang tahu nggak square itu apa ya? Square itu apa? Coba Dame sama Mora. Dame sama Mora. Oh, Abel tahu, Abel? Nyalain suaranya, Abel. Kalau square itu apa, Abel? Persegi. Persegi. Oke, pintar Dame, Abel pintar. Yuk, kita gambar semuanya persegi ya. Siap ya, kita gambar persegi ya. Square, kotak, bikin kotak, boleh persegi. Gimana aja terserah di gambarnya ya, boleh ininya square-nya ya. Sudah? Boleh di mana aja? Oke. Hitung dulu sampai 10 ya. 1, 2, 3. Wah, ada yang bagus banget. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, sekarang adik-adik yang udah bisa menulis, tolong ditulis adik-adik gambar apa judulnya. Kayak misalnya Kakak Vivi bikin robot misalnya ya. Kakak Vivi bikin robot. Nah, berarti adik-adik tinggal tulis judulnya apa ya. Adik-adik lagi gambar apa ya. Nih kakak tulis di sini ya. Kakak Vivi tulis ini robot. Misalnya begitu. Atau adik-adik. Bangunan. Boleh, bangunan boleh. Nih kakak Kakak Vivi nulisnya robot di sini. Kakak Heru, kakak penatua Heru nulisnya apa kakak? Lagi gambar apa kakak? Wow, gambarnya lumayan serem. Wow, hebat sekali kakak. Coba Yohana Maro gambarnya apa? Kita coba kasih lihat. Yohana, udah selesai belum? Udah selesai? Malu? Oke, nggak apa-apa. Atau siapa lagi nih? Abel kasih lihat gambarnya ke layar. Coba gambar apa yuk? Gambarnya ke layar yuk, lihat yuk. Oke, wah, tulisannya bentuk menggambar. Dihitung. Ada hitungannya, menggambar bentuk. Oke, hebat, sip. Nah, sekarang kita mau foto sama-sama ya di gambarnya. Coba adik-adik kasih lihat gambarnya ke layar, terus kita foto sama-sama ya. Nanti fotonya akan dikirim ke WA-nya mami-maminya. Jadi buat kasih lihat gambar kita hari ini. Bisa? Yuk, ditaruh di layar kayak gini nih adik-adik. Set, taruh di layar. Siap? Kakak Lili sudah siap mau foto-foto kita atau masih ada adik-adik yang belum gambar nih? Yuk. Taruh di layar ya. Taruh di layar semuanya. Asik bergaya. Siap bergaya dulu. Oke, siap. Kakak Lili sudah siap, Kakak? Udah, coba dilihatin semuanya ya, kertasnya di depan layarnya ya, biar kelihatan ya. Snowman. Oke, Fel, cepetan, Fel. Ayo, Fel. Ini udah mau foto, Fel. Yo, siap ya. Udah tuh. Ayo, sini, Felicia, sini. Ayo foto dulu. Siap ya, kakak Lili nanti kasih aba-aba ke kita semua ya. Oke. Felicia mundur dikit, gak kelihatan mukanya, Fel. Mukanya gak kelihatan. Oke, siap kakak Lilis, kami siap.
Oke, 1, 2, 3. Ayo. Oke. Lagi Kakak Lilis lagi sekali lagi. Boleh. Siap. 1, 2. Cheese. Yang ngegambar juga nggak apa-apa. Foto aja dulu. Cheese. Bergaya. Cheese. Ayo bergaya semuanya. Pintar. Sip. Wah. Ada yang gambarnya snowman, ada yang gambar gunung, ada gambar bentuk, hebat banget ya. Nah adik-adik apa yang kita pelajari hari ini ya? Nah adik-adik tahu nggak? Tadi kakak Vivi itu kasih instruksinya kurang jelas ya. Jadi kalau kakak Vivi gambar robot ternyata adik-adik semua gambarnya beda-beda. Ada yang bikinnya pemandangan, ada yang bikinnya orang-orangan ya. Ada yang bikin snowman, ada yang bikin apa lagi tadi ya? Ada yang bikin bentuk. Terus ada yang gambarnya bagus banget tadi kayak bayangan. Terus makin lama makin kecil, makin kecil ya. Nah, itu namanya komunikasi adik-adik. Jadi kalau kakak Vivi atau kakak-kakak yang lain atau adik-adik tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, kayak tadi ya instruksinya tidak jelas, maka jadi nggak kelihatan adik-adik. Kakak Vivi mau menyampaikan misalnya, aduh aku tuh pengen gambar robot. Aku pengen kasih tahu adik-adik gambar robot. Ternyata karena kakak Vivi tidak kasih instruksi yang jelas, adik-adik gambarnya beda-beda ya. Beda-beda semuanya. Nah itu pelajaran hari ini adik-adik. Jadi kalau adik-adik lagi bercerita sama mamanya, sama kakak-kakaknya, sama adiknya, apa yang di pikiran adik-adik itu harus dengan jelas, ada komunikasi yang jelas. Kalau enggak, ya kayak tadi ya kakak Vivi gambar robot, yang lain ada gambar yang berbeda-beda. Ya, itu pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Ayo semuanya berdiri, semuanya nyanyi-nyanyi. Kita mau joget-joget buat Tuhan ya. Siap ya? Tepuk tangan semuanya. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Sekali lagi, jangan kau pandang tubuh kecilku. Tepuk tangan. Jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh-Nya berkuasa atas hidupku. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya, haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Tangannya ke atas. Haleluya. Ayo, kecil-kecil tapi hebat. Mantap, mantap. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Tangannya ke atas lagi. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Mantap ya. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Kecil-kecil memang dahsyat. Yeay. Yuk, sekarang kita sama-sama mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan ya adik-adik ya. Yuk siapkan hati kita. Kita mau katakan, satu-satunya yang kuandalkan adalah Tuhan Yesus.
satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau tuh berkekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita siapkan hati kita adik-adik, kita mau berdoa sama-sama. Yang mimpin doa adalah Kakak Fania. Silahkan Kakak Fania. Adik-adik, ya kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya ya. Selamat siang Tuhan Yesus. Roh Meren Kudus, izin live Bapa. ya. Oke. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul melalui Zoom ini Tuhan, untuk beribadah. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan. Persiapkan hati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Jadikan sebagai tanah yang subur supaya firman-Mu bisa bertumbuh di dalam hati kami dan bisa berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada Kakak Erik. Silakan Kakak Erik. Halo, tes. Halo semuanya, ketemu lagi. Nah, oke. Hari ini Kakak Erik mau cerita tentang sesuatu. Cerita tentang siapa ya? Kita udah cerita tentang Nabi Nuh. Sebelumnya Menara Babel. Sekarang kayaknya, Koko mau cerita tentang Bapak Abraham. Oke? Nah, siapa yang tahu Bapak Abraham? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Oke, Timi tahu. Terus siapa lagi? Angkat tangan. Siapa yang ingat kisah tentang Bapak Abraham? Ayo, angkat tangan. Oke, King Abdul juga tahu. Yang lainnya? Nah, Koko yakin kalian pasti tahu. Tapi, walaupun kalian tahu, Koko mau cerita lagi nih. Oke, kita dengerin sebentar lagi tentang kisah Bapak Abraham. Oke, semuanya siapin Alkitabnya ya. Oke. Bapak Abraham, bikin Alkitab. Tadi kan Koko mau cerita Kitab tentang Kejadian. kisah Bapak Abraham. Tapi kenapa di sini tulisannya Abram ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa di sini namanya Abram? Koko mau tanya, coba Koko mau lihat. Oke, Koko mau tanya ke siapa ya? Koko tanya mau ke Seva ah. Seva. Mana Seva? Nah, Seva, Koko mau tanya. Abraham sama Abram itu beda nggak sih atau sama aja? Orang yang sama? Suaranya, Seva? Sama. Oke, good. Seva betul ya. Abraham sama Abram ini orang yang sama.
Tapi kenapa nulisnya beda? Karena zaman dulu Bapak Abraham itu namanya adalah Abram. Jadi sebelum dia dipanggil oleh Allah, nama dia adalah Abram. Dan setelah dipanggil oleh Allah, namanya diubah oleh Allah menjadi Abraham. Oke, Kokom cerita ya. Sekarang cerita tentang Abram. Oke, kakak mau cerita ya. Oke, yang pertama. Nah, ini ada yang tahu nggak? Ini cerita tentang Menara Babel yang waktu itu udah pernah diceritain oleh kakak-kakak yang lain. Menara Babel. Good, Abel. Ini cerita tentang Menara Babel, di mana ini mencerai-beraikan semua orang dengan berbagai bahasa yang berbeda-beda, sehingga mereka semua akan tersebar kemana-mana. Oke, next, Kak Lilis. Nah, di sini kenapa sih orang-orang zaman dulu itu masih berdosa, banyak yang berdosa karena mereka menyembah berhala. Mereka bukan menyembah Allah Bapa, mereka tapi bikin patung-patung yang banyak. Udah itu mereka sembah, malah mereka kasih semacam persembahan, korban. Bahkan ada yang mengorbankan baik anaknya sendiri atau saudaranya dikorbanin buat jadi persembahan berhala ini. Itu berdosa ya. Nah, selanjutnya, inilah Bapak Abram. Bapak Abram ini adalah orang yang sangat setia kepada Allah Bapa, dan dia hanya berdoa kepada Allah Bapa. Nah, oke. Nah, Bapak Abraham ini pada suatu ketika dia dipanggil oleh Allah Bapa. Abram. Nah, sebelumnya Abram ini kaget. Oh, siapa yang manggil saya? Tapi datanglah cahaya dari atas dan dia tahu bahwa itu adalah Allah Bapa yang manggil dia. Dan dia langsung berlutut dan berkata, "Ya Allahku, apa yang hendak kau katakan?" Dan ternyata Allah Bapa itu ngasih tahu ke Abraham, "Kamu sekarang pergi dari tanah ini. Nah, pergilah dari tanah ini dan datanglah ke tanah yang telah kujanjikan." Tapi di situ Allah Bapa tidak ngasih tahu tanahnya itu di mana, kemananya nggak tahu. Tapi karena Abram ini adalah orang yang sangat setia kepada Allah Bapa, dia sangat percaya kepada firman Allah Bapa, dan dia langsung, "Ya Allahku, aku akan berangkat ke tanah yang kau janjikan." Bayangin, dia nggak tahu kemana, padahal di tempat ini saat ini itu Abram adalah orang yang sangat kaya banget. Ternaknya banyak, dombanya banyak, sapinya banyak, lembunya banyak, semua banyak banget. Dan dia orang bisa dibilang orang yang sangat kaya. Tapi dia sangat setia. Dia meninggalkan tanah di tempat dia jadi kayanya itu, dan dia pergi ke tanah yang dijadikan oleh Allah. Nah, tapi dia juga tak lupa. Dia mau pergi, dia ajak istri tercintanya, yaitu Sarah. Ya, ini dia. Nah, sebelah kiri itu Bapak Abram, sebelah kanan itu Ibu Sarah. Nah, tahu nggak kalian, Bapak Abram ini pada saat disuruh oleh Tuhan pergi ke tanah yang dijanjikan, dia umurnya 75 tahun. Bayangin, udah nggak muda lagi kan, 75 tahun. Dia walaupun sudah berumur 75 tahun dan dia disuruh pergi, dia langsung iya. Inilah bukti kesetiaan Bapak Abram kepada Allah Bapa. Lihat ya, dia itu mengajak istrinya untuk pergi ke tanah yang dijanjikan karena dia bilang, Allah Bapa telah berfirman kepadaku, kita harus berangkat ke tanah yang dijanjikan. Sarah di sini sebagai istrinya, dia tidak bertanya-tanya dulu ke Bapak Abraham, tidak mengomel, tidak mengeluh. Bayangin, kalau ditanya misalkan, yuk pergi yuk, pasti kan orang akan bertanya, kemana? Kita mau kemana? Mau ngapain? Apalagi dibilang, yuk kita pindah. Nah, disinilah lihat Bapak Abram dan Sarah langsung mengemas itu barang-barangnya. Dia membawa semua anak buahnya, dan dia juga membawa seluruh kekayaannya. Dia bawa. Dan dia berangkat beserta keponakannya itu Lot. Dia jalan terus ke tanah yang dijanjikan oleh Allah Bapa.
Walaupun dia tidak tahu itu kemana, tapi mereka yakin. Karena ini adalah perintah dari Allah Bapa. Ya, lihat ya, mereka pergi, bawa semuanya. Dan zaman dulu, anak-anak sekalian, mereka itu kan nggak ada namanya mobil. Bayangin, barang segitu banyak nggak dibawa pakai mobil. Paling cuma ada gerobak sama keledai. Bukan kedelai ya, keledai. Keledai ya. Nah, bayangin dibawa itu semua dan mereka jalan kaki. Oke, zaman dulu itu kan nggak ada ojek, nggak ada mobil, dan mereka jalan kaki bawa itu semua. Itulah bukti kesetiaan Bapak Abraham kepada Allah Bapa. Nah, dan dia sampailah di tanah yang dijanjikan. Di sini Abraham bilang kepada rombongannya, oke, kita berhenti. Di sini kita akan berdoa kepada Allah. Dan sinilah Tuhan memunculkan dirinya dan berkata kepada Abraham, inilah tanah yang kujanjikan kepadamu, seluruhnya akan kuberikan kepadamu. Dan sinilah Bapak Abraham berdoa membuat mezbah. Mezbah itu adalah semacam tempat untuk menyembah dan memuji Allah Bapa. Dan dia mendirikan kemah di sebelah timurnya untuk berdiam di tanah yang dijanjikan. Bayangin, dulunya dia punya rumah, segala macam, dia udah punya rumah segala macam. Ini pindah ke suatu area baru dan dia hanya memakai tenda. Dan dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Inilah bukti dari Bapak Abraham yang kita kenal sebagai Bapak Abraham, yang dia setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan tidak pernah meragukan Tuhan. Nah, anak-anak semua, kakak minta ya, kita juga harus selalu yakin sama Tuhan. Kita harus selalu percaya. Jangan lupa berdoa. Tapi Koko minta, kalau doa itu jangan cuma minta segala sesuatunya pada Tuhan. Kita jangan lupa, kita harus berterima kasih. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus say thank you kepada Tuhan. Karena apa? Kita masih dikasih nafas, kita masih dikasih hidup pada hari ini. Kita masih dikasih rumah untuk kita berdiam. Dari hujan, dari panas, kita masih dikasih makanan yang sangat banyak oleh mama papa. Dan kita dikasih orang tua yang sangat luar biasa, yang mau merawat kita, ngasih kita makanan yang enak-enak, ngasih baju, ngasih celana, ngasih mainan, dan ngasih semuanya. Dan itu semua datangnya dari Tuhan. Jadi, Koko minta selalu percaya sama Tuhan dan jangan pernah mengeluh. Oke? Nah, sekarang Koko mau ayat hafalan ya. Yang untuk minggu ini ya. Oke, ayat hafalannya adalah Yohanes 14 ayat 1. Oke, Yohanes 14 ayat 1. Koko kasih waktu sekitar 30 detik untuk mencatat. Karena ini harus ingat ya, buat minggu depan bakal ditanya. Oke? Kakak akan mengulangnya lagi. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Nah, Koko ulang Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Oke, semuanya udah dicatat? Udah ya? Oke, yang udah dicatat kasih jempol. Kasih jempolnya yang udah catat. Oke, terima kasih. Kakak Heru juga mencatat. Bayangin loh, Kakak Panatua Heru juga mencatat loh. Mencatat ayat hafalannya loh. Kalau kalian tidak mencatat, kalian harus malu sama Kakak Panatua Heru. Karena Kakak Panatua Heru sudah mencatatnya. Oke, yang lainnya udah ya, udah catat ya. Oke, di minggu depan saat kakak tanya, gak ada yang lupa loh ya. Oke, nah sekarang kita mau pengumuman ya dari Kakak Valen. Silakan Kakak Valen yang cantik. Masih Koko, masih kakak di sini. Kakak Valen, maaf suaranya. Masih di mute Kakak Valen. Hai semuanya. Hai Kak Valen. Ketemu lagi sama Kakak Valen. Sekarang Kakak Valen mau bawain pengumuman. Ada beberapa pengumuman yang masih disampaikan sama adik-adik semua, supaya adik-adik juga tahu. Yang pertama,
Pengumumannya masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Kalau misalnya adik-adik ngumpulin bintang yang sebanyak-banyaknya, adik-adik hadir ibadah Zoom, adik-adik bisa ayat hafalan, adik-adik bisa kuis Alkitab, terus baca Alkitab. Nah, terus kalau adik-adik bawa jiwa, adik-adik bisa dapat 4 bintang dalam 1 minggu. Wah, asik banget lah. Kalau kita ngumpulin kira-kira sampai nanti akhir tahun dapat bintang berapa ya? Kayaknya banyak banget tuh kalau kita rajin. Maka nanti dapat hadiahnya juga banyak banget. Oke? Jadi harus rajin-rajin ya. Nah, pengumuman yang kedua, untuk bacaan minggu ini itu Kejadian 8 ya. Dicatat loh teman-teman semua, adik-adik semua. Jangan sampai gak dibaca ya. Karena minggu depan akan ada kuisnya. Oke? Dicatat ya, Kejadian 8. Dan pengumuman yang ketiga, buat minggu depan adik-adik siapin ya amplop persembahan untuk kita doain. Karena minggu depan adalah minggu keempat. Jadi kita akan persembahan. Jadi jangan lupa ya, bilang sama mama papanya untuk siapin amplopnya ya. Jadi jangan sampai lupa, oke? Dan yang keempat, pengumuman yang terakhir, selamat ulang tahun buat Damai dan Maro. Semoga selalu diberkati oleh Tuhan dan jadi pribadi yang lebih baik ya. Sekolahnya yang rajin, oke? Ya. Terus untuk hadiah permainan role yang apa itu namanya, role yang waktu minggu sebelumnya, permainan minggu sebelumnya. Nah, bisa diambil hadiahnya mulai hari Selasa ya adik-adik semua ya. Mau ambil hadiahnya hari Selasa, ingatin mami papinya, oke? Hari Selasa ya. Terus sekarang kita mau minta Kakak Penatua Heru buat doain Damai sama Maro karena berulang tahun. Silakan Kakak Heru. Oke, mari adik-adik semua dan kakak-kakak semua, kita akan satukan hati untuk berdoa buat rekan kita, Damai sama Maro. Yuk mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur untuk saudara kami, Damai yang berulang tahun dan Maro bulan ini. Kami berdoa biarlah kasih karunia Tuhan terus nyatakan atas anak-anak-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat supaya kami dapat bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Berkati keluarga, berkati kesehatannya, dan berkati masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, terima kasih. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Damai sama Maro. Happy birthday Damai sama Maro. Tuhan Yesus berkati. Nah, sekarang ya tiup lilinnya di rumah masing-masing ya. Sekarang kita mau masuk dalam break room. Jadi siapin, jangan leave kemana-mana teman-teman semuanya, adik-adik semua stay di situ. Kita mau masuk dalam break room. Happy birthday buat Maro, happy birthday buat Damai ya. Tunggu di sini ya, kita masuk break room. Oke, adik-adik tunggu sebentar ya. Nanti semuanya join ke kelompoknya masing-masing ya.